VCR di layar besar pernikahan tiba-tiba menayangkan video tak senonoh dari mempelai pria. Saat mempelai pria menyatakan cinta, dia malah salah sebut nama menjadi nama bridesmaid. Melihat orang-orang berbisik dan menunjuk, mempelai pria buru-buru menyuruh pelayan mematikan layar. Mempelai wanita yang hancur hatinya, memutuskan untuk kabur dari tempat yang membuatnya sesak itu. Namun ia dihalangi oleh seorang CEO yang duduk di kursi roda. Mempelai pria pun mengejar dan terus mengganggunya. Mempelai wanita akhirnya nekat, langsung melamar sang CEO di tempat. Mendengar janji yang diucapkan wanita itu, yang terlintas di kepala sang CEO adalah kejadian saat wanita itu menyelamatkannya dulu. Ternyata dulu sang CEO terjebak di dalam kebakaran, dan wanita itu menyelamatkannya tanpa pikir panjang. Namun wanita itu sudah melupakan masa lalu. Tapi sang CEO tetap menerima lamaran wanita itu, membiarkannya memasangkan cincin dengan tangan sendiri, lalu langsung membawanya ke kantor catatan sipil. Tak lama kemudian surat nikah mereka pun selesai dibuat. Setelah bertukar kontak, wanita itu pun pulang sendiri ke rumah. Namun yang menyambutnya adalah makian dari ibu tirinya, menuduhnya tak memikirkan kepentingan keluarga, membatalkan pertunangan secara mendadak dan mempermalukan keluarga. Padahal wanita itu adalah putri dari keluarga terpandang, tak bisa menerima perlakuan semena-mena dari ibu tirinya. Dia pun membalas dengan keras, membuat ibu tiri tak berkutik di tempat, tak terima dipermalukan. Ibu tiri segera memanggil ayah wanita itu untuk membantunya. Namun sang ayah sama sekali tak punya prinsip, tak hanya tak menanyakan alasannya, malah memaksa wanita itu untuk minta maaf kepada pria brengsek itu. Karena dalam pandangannya, putrinya hanyalah barang yang sudah dijual, walau prianya berselingkuh. Wanita itu harus tetap bertahan. Mendengar itu hati wanita benar-benar hancur. Yang ada di pikirannya sekarang hanya ingin lari dari rumah dingin itu. Ia pun diam-diam menelepon suami barunya, meminta izin untuk pindah ke rumahnya. Sang CEO senang dalam hati, tapi tetap menjaga sikap dinginnya. Hanya menjawab dengan pelan takut sikap dinginnya bikin wanita itu salah paham. Dia pun menjelaskan bahwa suami istri memang seharusnya tinggal bersama. Wanita itu akhirnya merasa tenang, berencana pindah ke rumah suaminya setelah pulang kerja besok. Namun ia tak menyangka, aib pernikahan kemarin sudah tersebar luas di kantornya. Rekan-rekan kerja membicarakannya tanpa henti, bahkan menuduh wanita itu yang berselingkuh duluan. Makanya pria itu bertindak seperti itu. Begitu wanita masuk kantor, semua orang langsung mengejeknya dengan sindiran tajam. Wanita itu malas menanggapi, langsung berjalan ke mejanya dan mulai bekerja. Tapi rekan-rekannya tidak ingin melepaskannya begitu saja, karena tanpa kisah sedih pernikahan wanita itu, mereka tidak bisa merasa hidup mereka lebih baik. Maka saat pulang kerja, rekannya sengaja menghadangnya. Dengan bangga berkata bahwa suaminya menjemputnya naik BMW setiap hari. Nada bicaranya penuh rasa bangga. Namun sedetik kemudian, perkataannya langsung dipatahkan secara telak. Karena suami wanita itu datang menjemput dengan mobil mewah seharga jutaan, lengkap dengan sopir tampan. Melihat wanita itu bahagia, rekan-rekannya langsung iri bukan main. Setibanya di rumah, wanita itu yang sedang senang memasak aneka hidangan lezat untuk suaminya. Saat itu, sang CEO untuk pertama kalinya merasakan kehangatan sebuah rumah. Namun tengah malam, wanita itu menerima sebuah gambar sketsa dari si pria brengsek. Dalam gambar itu tampak seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Pria itu mengklaim bahwa gambar itu dibuat oleh sang CEO bertahun-tahun lalu. Dan wanita dalam gambar adalah cinta sejati sang CEO. Wanita itu langsung merasa dirinya mungkin hanyalah pengganti. Dia pun pulang ke rumah untuk mengemasi barang-barangnya. Namun dihadang oleh adik tirinya yang licik. Begitu mendengar ada orang pulang, dia malah sengaja duduk di lantai dan memfitnah wanita itu. Ayahnya pun tanpa bertanya langsung memarahinya, bahkan menamparnya tanpa ampun. Wanita itu penuh amarah dan kesedihan, menutupi wajahnya dan pergi dari rumah. Dengan hati hancur dia pergi ke bar untuk minum. Tak disangka dia malah diincar oleh seorang preman. Preman itu makin lama makin berani.